ASDP Ketapang siapkan pola operasi kapal dan buffer zone jelang puncak mudik Lebaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak General Manager ASDP Ketapang, Bapak Muhammad Yasin. Mungkin sore ini kami pengen bertanya Pak untuk persiapan operasi posko angkutan Lebaran tahun 2023 untuk Ketapang. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin Pak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sudah dihubungin. Ya, kami memang bertekad untuk memberikan layanan terbaik pada masa angkutan Lebaran 2223 1444 baik di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk yang merupakan lintas terpadat di Indonesia bagian timur. Untuk itu, karena kita sadari betul bahwa ini adalah era kebangkitan, jadi kalau sempat tertunda di 2020, di 2021 dengan adanya pembatasan orang untuk berpergian, maka Lebaran tahun ini sesuai dengan amanat Presiden bahwa PPKM sudah tidak ada lagi, pembatasan sudah tidak ada lagi, maka kita antisipasi lonjakan yang signifikan kembali lagi di tahun-tahun sebelumnya di 2019 atau 2018, dan itu saya katakan tadi ini adalah lintasan terpadat, sehingga kami harus benar-benar bisa memberikan layanan terbaik dan bisa memberikan meyakinkan atau menjamin pengguna jasa yang akan menyeberang dengan zero incident, tidak ada hal-hal yang terjadi dan tidak boleh juga terlalu lama mengantri ke kapal dan lain sebagainya. Untuk itu saya sudah mengambil langkah-langkah persiapan. Yang pertama, menyiapkan sisi armada, tentu sudah dilakukan ramcek oleh BPTD dengan 49 armada yang ada dengan pola pengendalian padat, normal, dan sangat padat. Nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di samping itu juga jauh-jauh hari kami sudah mempersiapkan segala fasilitas pelabuhan, baik itu di Gilimanuk kita lakukan pendalaman kolam, kemudian kita ramcek terhadap movable bridge, kita siapkan area parkir, dan yang spesial kita lakukan adalah saat ini kita menyiapkan buffer zone, yaitu jenis rest area kurang lebih 3 km dari pelabuhan, yaitu di Terminal Seri Tanjung. Itu kita siapkan layanan di situ, jadi pengguna jasa yang hendak mempersiapkan diri ke pelabuhan, memastikan diri harus punya tiket dulu ke pelabuhan, mampir dulu di buffer zone untuk reservasi tiket, dan kita menyiapkan berbagai macam layanan di berbagai stok sebagai buffer, dan kemudian nanti dari sana akan kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan di pelabuhan. Saya meyakini dengan konsep tidak artinya terpisahnya kendaraan masuk dengan kendaraan keluar di Gilimanuk yang baru tahun ini kita laksanakan akan memberikan dampak yang tidak kredit, lancar, aman, dan tentu tidak akan terjadi antrean yang terlalu lama di Ketapang maupun di Gilimanuk. Juga termasuk untuk yang penyeberangan antara Ketapang ke Lembar juga demikian Pak ya? Mungkin? Iya, itu tetap kita siapkan. Jadi selain 49 kapal di lintas Ketapang Gilimanuk, di situ ada 7 kapal yang melayani lintas Ketapang Lembar, dan itu tentu istilahnya kalau kondisi Lebaran kayak begini akan maksimal pembuatannya, jadi akan penuh kapal-kapal itu, dan itu tetap kita layani sehingga pelayanan selain ke reguler Gilimanuk juga ke lintas long distance ferry Ketapang Lembar. Oke Pak, jadi memang ASDP Ketapang sekarang benar-benar sudah siap untuk persiapan operasi mudik dan baliknya ya Pak ya? Iya, kita juga menerjunkan banyak personil dari Akaba, itu Akademi Pelayaran, kemudian personil-personil yang akan membantu pengguna jasa, bahkan lebih 30-an pengguna yang kita terjunkan sampai di setiap titik itu, untuk kalau harapannya adalah pengguna jasa itu bisa melakukan reservasi tiket secara mandiri. Jadi diajarin gitu. Jadi setiap orang kita sebar untuk untuk mengajari pengguna jasa agar bisa melakukan loading tiket tersendiri. Dan di samping itu
istilahnya kita menyebar berbagai personil dari Dishub, kemudian dari BKO, dari Angkatan Laut yang terlibat dalam BKO security untuk menjamin bahwa seluruh pos pelayanan sebelum masuk ke pelabuhan itu aman dan bisa digunakan oleh pengguna jasa dengan nyaman. Mungkin ada himbauan untuk para pengguna atau penumpang secara umum? Ya. Nggak ada harapan, Pak? Ya, pertama tentu kami menghimbau kepada saudara-saudara kita yang akan menggunakan jasa penyeberangan, tiket itu bisa dipesan tidak harus pada saat tidak berangkat. 60 hari aja masih bisa memesan tiket. Nah, melalui HP Benar-benar sudah siap untuk persiapan operasi mudik dan baliknya ya, Pak ya? Iya, kita juga menerjunkan banyak personil dari Akaba, itu Akademi Pelayaran, kemudian personil-personil yang akan melakukan membantu pengguna jasa, bahkan lebih 30-an pengguna yang kita terjunkan sampai di setiap titik itu, untuk kalau harapannya adalah pengguna jasa itu bisa melakukan reservasi tiket secara mandiri. Jadi diajarin gitu. Jadi setiap orang kita sebar untuk untuk mengajari pengguna jasa agar bisa melakukan loading tiket tersendiri. Dan di samping itu istilahnya kita menyebar berbagai personil dari Dishub, kemudian dari BKO, dari Angkatan Laut yang terlibat dalam BKO security untuk menjamin bahwa seluruh pos pelayanan sebelum masuk ke pelabuhan itu aman dan bisa digunakan oleh pengguna jasa dengan nyaman. Mungkin ada himbauan untuk para pengguna atau penumpang secara umum? Ya. Nggak ada harapan, Pak? Ya, pertama tentu kami menghimbau kepada saudara-saudara kita yang akan menggunakan jasa penyeberangan, tiket itu bisa dipesan tidak harus pada saat tidak berangkat. 60 hari aja masih bisa memesan tiket. Nah, melalui HP saudara-saudara sekalian. Jadi melalui download Perizi sudah langsung bisa memesan tiket secara mandiri di situ. Jadi tidak usah bergantung pada agen yang notabene nanti bikin macet dan kita resiko jalan sempit akhirnya terjadi kecelakaan. Jadi lakukanlah pemesanan tiket itu melalui reservasi di HP saudara-saudara sekalian, dan itu akan menguntungkan sekali. Ya, itu lebih akuntabel. Nah, kemudian yang kedua, saat perjalanan tentu harus dicek dulu kendaraannya, bersabar mengantri, hal-hal yang perlu tanyakanlah itu kepada petugas, dan taat turut terhadap himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh polisi, oleh petugas, dan tentu berdoa dan tenang di kapal, dan harapan kita selamat aman sampai di tujuan. Oke Bapak, oke sekian mungkin wawancara eksklusif kami dari tim media Citizeners News Group, Headline News, Reportase.Today dan citizenernnews.com. Sekian, terima kasih Bapak Manajer, General Manager SDP Ketapang, Bapak Muhammad Yasin. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam.